Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gabriel Emmanuel William Simatupang, biasa dipanggil Noel, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, yang saat ini termasuk sebagai tim 1 KKN 2022, yang bertempat di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Ini penting karena terus terang tidak mungkin DPL itu mengawasi Anda setiap waktu. Anda harus mandiri bahwa Anda sedang membawa nama besar Universitas Diponegoro. Kualitas-kualitas yang Anda berikan jangan sembarangan. Jadi ketika Anda nanti melakukan pengabdian masyarakat, curahkan betul bahwa pengabdian itu bagian dari ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah basah tuh langsung mandi sekalian ibaratnya. Jadi kepalang basah ya. Dan berikanlah yang terbaik. Jangan asal-asalan. Ya, saya di masa-masa lalu sering ya istilahnya mengurut dada lah ya. Melihat bagaimana mahasiswa ada yang asal-asalan dalam melakukan KKN. Saya merasakan sendiri pada waktu saya dulu ikut KKN, disitulah saya mendapatkan tempaan leadership, ya, masuk di wilayah konflik, merancang dari mulai awal, mencari pendanaan, melaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu. Sungguh sebetulnya KKN itu jika dinikmati betul merupakan satu madrasah kegiatan sosial yang paling bagus. Di situ Anda bisa berinteraksi dengan masyarakat dan segala macam. Manfaatkanlah itu untuk membentuk pribadi Anda. Pribadi yang toleran, ya, pribadi yang kemudian tangguh, pribadi yang kemudian profesional, dan pribadi yang akuntabel. Nah itulah makanya saya berharap betul bahwa Anda bisa paham betul bahwa KKN ini bukanlah kemudian menjadi satu beban buat Anda, tetapi kebutuhan Anda. Butuh untuk bisa punya tempat di mana Anda bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dari mulai menemukan masalah, merancang penyelesaiannya, mencari pendanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan segala macam. Itulah madrasah ya yang sebenarnya. Universitas Diponegoro Semarang, atau yang sering disebut Undip, merupakan salah satu univ tertua di Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1956 sebagai univ swasta dan baru mendapat predikat perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Nama kampus ini berasal dari salah satu pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Kampus ini berlokasi di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Jepara. Undip mempunyai beberapa fakultas, diantaranya FA, FT, FISIP, FPSI, FMIPA, FEB, FPIK, FPP, FIB, FKM, dan 120 prodi lainnya. KKN Tim 1 Undip tahun 2021-2022 dimulai dari tanggal 5 Januari hingga 15 Februari, di mana upacara penurunannya dilakukan secara daring pada tanggal 5 Januari kemarin. Kegiatan mahasiswa untuk mengabdi pada masyarakat dalam program kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro di tahun 2022 dilakukan dengan beberapa penyesuaian akibat pandemi COVID-19. KKN Tim 1 Undip yang mengusung konsep pulang kampung dilaksanakan secara mandiri berdasarkan domisili mahasiswa disertai protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, lokasi saya terletak pada Kecamatan Penjaringan, lebih tepatnya Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. KKN difokuskan Kelurahan Pluit, yang dimana Kelurahan Pluit terletak pada dataran rendah, dengan luas daerah kurang lebih 7,7 km persegi, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Teluk Jakarta, sebelah timur dan utara berbatasan dengan Kelurahan Penjagalan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kapuk Muara. Kelurahan Pluit adalah daerah yang padat. Hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk Kelurahan Pluit yang terbilang cukup banyak dari kelurahan lainnya di Kecamatan Penjaringan. Oleh karena itu, mobilitas di Kelurahan Pluit ini cukup tinggi.
karena jumlah penduduk dan mobilitas yang cukup tinggi, resiko tinggi dalam penyebaran COVID pula. Selain itu, ada beberapa masalah lagi yang dihadapi oleh Kelurahan Pluit, seperti kurangnya daerah resapan air dikarenakan banyaknya perumahan, kawasan bisnis yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada juga kualitas air tanah yang buruk dikarenakan Kelurahan Pluit termasuk daerah yang berdekatan dengan garis pantai yang pada umumnya akan terjadi intrusi air laut yang bisa menyebabkan air tanah menjadi asin. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah salah satu kegiatan wajib yang dilakukan sebelum mahasiswa lulus, yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis. Berdimensi luas melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral. Agar dapat mempunyai pengalaman bersama masyarakat, dapat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat dan meramu solusi masalah yang ada di masyarakat. Tema KKN kali ini yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan. Program pertama KKN saya yaitu sosialisasi pentingnya vaksinasi booster. Bentuk kegiatan, sosialisasi menggunakan media poster yang dilakukan dengan metode door to door. Selain itu, poster juga ditempelkan pada area yang sering dilewatin warga agar informasi dapat disampaikan dengan lebih baik. Tujuan dari program ini yaitu masyarakat dapat memahami pentingnya melakukan vaksinasi booster COVID-19 terhadap percepatan penanganan pandemi di Indonesia. Yang kedua, masyarakat diharapkan dapat terdorong untuk melakukan vaksin booster. Yang ketiga, masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi diharapkan menjadi teladan bagi keluarga, kolega, dan tetangga dalam melakukan vaksin. Yang keempat, masyarakat dapat mengetahui jenis dan syarat untuk melakukan vaksin booster. Sasaran dari program ini ialah warga Kelurahan Pluit dengan output sosialisasi dengan metode door to door dan poster berisi tentang pengetahuan umum vaksin booster, tata cara melakukan vaksin booster, syarat-syarat untuk melakukan vaksin booster, dan juga jenis vaksin booster. Harapan yang ingin dicapai dari program yaitu masyarakat dapat memahami manfaat, jenis, syarat, serta tata cara pendaftaran vaksin booster, dan tumbuhnya kesadaran masyarakat agar secepatnya melakukan vaksinasi bagi yang memenuhi syarat. Tindak lanjut untuk program yaitu terus membagikan info-info terbaru yang valid tentang vaksin booster ke masyarakat sekitar. Program kedua KKN saya yaitu edukasi bahaya narkoba. Dengan bentuk kegiatan, sosialisasi menggunakan media poster yang dilakukan dengan metode door to door. Selain itu, poster juga ditempelkan pada area yang sering dilewatin warga agar informasi dapat disampaikan dengan lebih baik. Tujuan dari program, pertama, mendapatkan informasi tentang bahaya penggunaan narkoba. Kedua, masyarakat yang telah mendapatkan edukasi diharapkan dapat menjadi pelopor dalam mencegah penggunaan narkoba bagi keluarga, kolega, dan tetangga. Sasaran dari program yaitu warga Kelurahan Pluit dengan output edukasi dengan metode door to door, serta poster tentang bahaya penggunaan narkoba. Harapan dari program ini yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, serta meningkatnya pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba yang saat ini marak di kalangan masyarakat. Tindak lanjut untuk program yaitu senantiasa membagikan informasi terkini tentang jenis dan akibat dari narkoba berjenis baru yang sedang ada di kalangan masyarakat. Program ketiga KKN saya yaitu pembuatan lubang biopori. Dengan bentuk kegiatan, pembuatan biopori serta edukasi secara langsung dengan mencontohkan pembuatan di lapangan. Tujuan dari program pertama, peningkatan daya resap pada tempat yang telah dibuat biopori. Yang kedua, memberikan informasi tentang manfaat dan cara kerja biopori. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan biopori. Sasaran dari program yaitu warga dan staf Kelurahan Pluit dengan output pembuatan biopori dan alat bantu pembuatan biopori yang nanti diserahkan ke Kelurahan Pluit. Program keempat KKN saya yaitu sosialisasi konservasi sumber daya air menggunakan sumur resapan dengan bentuk kegiatan sosialisasi tentang sumur resapan dan pembagian modul cara pembuatan, syarat dan tipe-tipe sumur resapan ke beberapa warga dan perangkat RW sebagai perpanjangan dari warga yang belum dilakukan sosialisasi. Tujuan dari program yang pertama, masyarakat mengerti manfaat, cara kerja, serta cara pembuatan dari sumur resapan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pembuatan sumur resapan di sekitar lingkungan. Sasaran dari program yaitu pengurus RW dan warga dengan output poster tentang manfaat dan cara kerja sumur resapan dan modul tentang cara pembuatan, tipe, dan syarat-syarat dalam pembuatan sumur resapan. Harapan dari program ini yang pertama,
Warga sekitar dan perangkat RW mengerti cara pembuatan sumur resapan dari modul yang telah dibagikan. Yang kedua, meningkatnya kesadaran tentang pentingnya sumur resapan. Yang ketiga, mengetahui tipe sumur resapan yang sesuai berdasarkan jenis tanah wilayah tersebut. Tindak lanjut dari program ini yaitu membantu warga dalam melaksanakan pembuatan sumur resapan jika terdapat warga yang ingin membuat sumur resapan.